Tiba saatnya kami akan berdiam diri untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berbicara Tuhan, nyatakan isi hatimu. Kami buka hati kami buka pikiran kami dan hidup kami untuk menangkap pesan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pertengahan hingga akhir waktu ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan membuka kitab Wahyu pasal yang pertama, mulai ayat yang keempat dan seterusnya. Kitab Wahyu pasal yang pertama. Mungkin ada baiknya kita baca dari ayat yang pertama. Kitab Wahyu pasal yang pertama, mulai dari ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah keilahian dan keabadian Yesus Kristus. Jadi masih ada hubungan dengan khotbah minggu yang lalu. Kita dalam beberapa waktu ini kita mempelajari tentang kristologi, tentang Yesus Kristus, untuk kita lebih memahami, karena hari-hari ini ada begitu banyak pengajaran yang simpang siur, yang membingungkan, dan juga ada beberapa pernyataan sikap dari sinode kita, sinode GPI. Dan kita akan melihat Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan ketika Ia naik ke surga, pada satu waktu salah satu orang yang dikasihnya, Yohanes, menderita dan hidup dalam masa pembuangan di Pulau Patmos. Di pulau inilah Allah menyatakan kejadian-kejadian yang akan terjadi. Jadi nubuat itu sesuatu yang akan terjadi, belum terjadi, tetapi pasti terjadi. Dan perhatikan baik-baik ayat yang pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Padahal kitab ini, penglihatan ini terjadi abad pertama, antara tahun 85 sampai tahun 95 atau abad pertama Masehi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita perlu membaca, kita perlu merenungkan, kita perlu mencari tahu, menggali kebenaran kitab Wahyu? Karena ini satu kitab yang tidak mudah untuk dipahami. Ada banyak penafsiran yang kadang disalahartikan. Karena banyak berbicara tentang rapture, tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dan juga tentang pengangkatan orang percaya.
Dan kalau kita membacanya, kalau kita merenungkannya, perhatikan ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang dalam huruf kecil berarti semua orang percaya, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Ada alasan, sebab waktunya sudah dekat. Jadi kalau kita memperhatikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini, kitab ini ditulis dengan satu penekanan, padahal ini 2000 tahun yang lalu, bahwa waktunya sudah dekat, apalagi hari ini. Berarti amat sangat dekat. Kita akan lanjut di ayat yang keempat. Jadi kitab Wahyu ini memang kita seringkali menyebutnya kitab, tetapi tidak salah kalau kita berpendapat bahwa ini juga surat. Karena ini ditulis, ditujukan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Ayat yang keempat, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Perhatikan, kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu. Jadi kalau kita mau mempelajari selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi, kitab Wahyu itu belum terjadi. Itu masih bentuk nubuatan, penglihatan. Dan perintah Allah kalau kita mau membaca selanjutnya, firman Allah, malaikat berbicara kepada Yohanes di Pulau Patmos, tuliskanlah segala sesuatu yang kamu lihat. Jadi kejadian-kejadian akhir zaman yang belum terjadi, seorang hamba Allah yang luar biasa, Yohanes, itu melihat secara keseluruhan, secara detail. Itu diungkapkan, disingkapkan, dinyatakan di depan matanya. Menurut saya, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian, perhatikan ayat yang kelima. Kalau yang pertama tadi dari Yohanes kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Ini Yohanes sebagai rasul, sebagai hamba Allah. Dia menulis, itu punya otoritas bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah, dan dijelaskan ayat yang kelima, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Nah, kita akan melihat yang pertama, Yesus Kristus itu disebut sebagai saksi yang setia. Karena ketika Yesus datang ke dunia, ia tidak sekedar menyatakan dirinya sendiri, dia tidak sekedar menyatakan atau mengajarkan kebenaran dari dirinya sendiri, tetapi dia menyatakan seluruh kehendak Allah Bapa kepada umat manusia, kepada saya dan saudara. Jadi Yesus itu menyaksikan, menyatakan, saya dan saudara juga bisa disebut sebagai saksi Tuhan. Makanya dalam suatu ibadah, dalam suatu persekutuan, kadang kita diberikan kesempatan untuk bersaksi. Kita menyaksikan cinta kasih Tuhan. Nah, Yesus itu menyaksikan kehendak Allah, menyatakan kehendak Allah, dan Yesus itu adalah saksi yang setia. Dan itu sudah dibuktikan ketika ia menjelma menjadi manusia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati di atas kayu salib. Dia setia sampai mati. Makanya Yesus, jadi pribadi Yesus yang kita perhatikan di ayat-ayat ini disebut yang pertama, saksi yang setia. Yesus setia sampai mati. Dan saya, saudara, kita semua harus juga meneladani Tuhan Yesus, menjadi saksi yang setia sampai hari akhir kita. Sampai detik terakhir kita hidup di dunia ini, kita juga belajar menjadi saksi yang setia. Kemudian masih di ayat yang kelima selanjutnya, dari Yesus Kristus saksi yang setia. Kemudian dijelaskan selanjutnya, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus ini pribadi yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Ini juga menjelaskan bahwa nanti semua orang, apalagi saya dan saudara, kalau kita sudah meninggal sebelum Tuhan Yesus datang, kita dikuburkan di pemakaman, ditaburkan di dalam tanah, nanti kita akan dibangkitkan. Ketika terdengar sangkakala di udara, ketika anak domba Allah turun dari surga, semua orang mati, orang-orang percaya akan dibangkitkan dan akan diangkat
itulah yang disebut kemudian ada perjamuan, ada pesta di udara. Nah, ini pengajaran-pengajaran di kitab Wahyu. Yesus saksi yang setia, yang kemudian yang kedua, Yesus pribadi yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ini poin yang kedua, penyataan Yesus sebagai pribadi yang bangkit dari antara orang mati. Itu yang pertama, orang mati sebagai pribadi yang pertama kali. Kemudian, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Jadi Yesus itu berkuasa atas raja-raja di bumi. Kenapa ayat ini berbicara tentang raja-raja di bumi? Karena pada waktu itu belum ada presiden, belum ada perdana menteri. Jadi penguasa yang ada di dunia pada waktu itu tentu menuju pada satu pribadi yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam satu daerah, dalam satu negara, mungkin satu kerajaan. Dialah raja. Jadi Yesus itu adalah Tuhan Allah yang berkuasa untuk menetapkan, untuk menentukan, untuk menjadikan siapa yang menjadi raja, kapan dia akan turun, siapa generasi yang akan bangkit meneruskan satu kerajaan. Yesus berkuasa. Jadi dia, ayat ini juga menunjuk bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Ini pribadi Yesus. Dan kita akan lihat karya Yesus selanjutnya. Jadi kalau pribadi Yesus dari ayat yang kelima, kita bisa menyimpulkan Yesus itu adalah saksi yang setia. Yesus itu adalah pribadi yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Yang selanjutnya nanti ketika dia datang kedua kali, orang percaya akan dibangkitkan, akan naik ke surga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Yesus adalah pribadi yang maha kuasa. Dia berkuasa atas raja-raja di bumi. Dia berkuasa, ini berarti dia yang berhak menentukan, memulai, mengakhiri. Makanya nanti kesimpulannya perhatikan ayat yang ke-8, aku adalah Alfa dan Omega. Jadi ada penjelasan-penjelasan, pernyataan-pernyataan sebelumnya yang ada di atas. Jadi minggu yang lalu, minggu ini khotbah berbicara tentang doktrin, tentang pengetahuan dasar iman Kristen. Kemudian kita akan lihat karya Yesus. Ayat yang kelima seterusnya, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi karya Yesus dinyatakan kembali melalui Yohanes di Pulau Patmos. Allah menyatakan bahwa bagi dia Yesus yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa melalui apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Melalui darahnya. Jadi jelas Yesus itu juru selamat. Melalui darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, dosa saya, dosa saudara, dosa kita semua disucikan, diampuni, dibersihkan. Makanya kalau ada orang berkata Yesus bukan juru selamat, saya percaya ini bukan pernyataan dari Allah. Ini pemahaman saya pribadi. Dan ternyata kalau saya melihat, mengikuti apa yang viral dari hari ini, pernyataan seseorang itu bisa berubah. Kemarin ngomong seperti ini, hari ini ngomong berbeda, dan seterusnya. Makanya saya ingin menyampaikan kepada saudara, Yesus berkarya, Ia yang mengasihi kita. Karena Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya Ia mati di atas kayu salib, dengan darahnya tercurah, kita dilepaskan dari belenggu dosa. Itu karya Yesus yang terbesar. Makanya ada pujian, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu, ya kan? Yang selamatkanku. Jadi Yesus itu juru selamat. Kemudian yang kedua, karya Yesus bukan hanya menyelamatkan umat manusia, ayat yang ke-6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Jadi kita menjadi satu bagian dari Allah di dalam kerajaan surga. Walaupun ini belum terjadi. Ini satu pernyataan bahwa suatu saat saya dan saudara, dan yang telah membuat kita itu siapa? Kita itu tentu memang ayat-ayat ini ditujukan kepada 7 jemaat di Asia. Jadi 7 jemaat ini siapa saja Bapak Ibu? Mari kita akan lihat ayat yang ke-11 supaya kita tahu siapa penerima
kitab ini ditujukan kepada siapa? Ayat yang ke-11. Katanya, apa yang telah engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Saya tidak tahu, pada waktu itu kan belum ada fotokopi ya. Jadi kirimkanlah, kata-katanya persis. Berarti ini saya tidak tahu. Kalau menurut ayat ini kan 7 jemaat itu di tempat yang berbeda. Berarti ini penafsiran, sudah penafsiran. Bisa disalin menjadi 7 tulisan, 7 salinan. Karena tidak mungkin satu dibaca di sini selesai baru dikirim pindah, tidak seperti itu. Tapi ayat ini, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jelas. Cuma penyampaian kitab ini saya tidak tahu apakah itu satu kitab dibaca kemudian pindah ke jemaat yang lain. Saya tidak tahu prosesnya bagaimana. Tetapi yang jelas kitab ini ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil pada waktu itu. Jadi firman Tuhan, apa yang engkau lihat, Yohanes melihat secara keseluruhan. Yohanes diizinkan dengan kasih karunia, kemurahan dan anugerah Allah. Dia melihat satu kejadian-kejadian yang akan terjadi, yang belum terjadi. Jadi penyataannya, penekanannya yang pertama, Yesus telah mengasihi kita, melepaskan kita dari dosa. Kemudian ayat yang ke-6, dan yang membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Jadi kita ini menjadi umat pilihan Allah. Makanya juga ada ayat yang lain yang menyatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Jadi kita ini bangsa yang terpilih, orang-orang yang terpilih. Bersyukurlah saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memilih kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena keistimewaan kita. Kalau karena keistimewaan fisik kita, misalnya kita merenungkan ya, kira-kira saya dan saudara orang Jawa dengan orang Eropa secara fisik apa ini? Ya ada orang Eropa gede, dhuwur, ya gagah, ya ayu, ganteng. Wong Jawa pemene Mbak Boyo ngeleputis. Secara fisik kita ini tidak menarik. Tapi Tuhan memilih kita bukan karena fisik, bukan karena kondisi tubuh kita. Tapi kita ini berharga di hadapan Allah. Makanya kita bisa mengklaim kita ini umat pilihan Allah yang telah dipilih, ditetapkan, dikhususkan, dikuduskan. Makanya ada pujian anak sekolah minggu yang menyatakan Tuhan cinta segala bangsa, ya, Tuhan cinta segala bangsa. Baik yang putih, hitam, ya, kuning, Tuhan cinta segala bangsa. Baik yang rambutnya lurus, rambutnya keriting. Ada saudara yang rambutnya keriting dibuat lurus? Ada yang lurus dibuat keriting? Ya. Manusia itu kan aneh tuh, rambutnya keriting pengen lurus, rambutnya lurus dibuat keriting, rambutnya pendek disambung. Tapi tidak apa-apa, itu fashion, tidak masalah. Tapi maksud saya, Tuhan cinta segala bangsa. Tuhan menghargai semua umat manusia. Saudara jangan menghakimi, melihat seseorang, merendahkan seseorang karena penampilan fisik. Tidak sedikit juga anak-anak pang itu mereka dipakai Tuhan setelah mereka bertobat. Tapi memang kehidupan anak-anak pang ini sebenarnya tidak kehidupan normal, mereka abnormal. Makanya kita perlu banyak berdoa. Bagaimana caranya semua orang, semua manusia pada saatnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
Ini bentuk pujian penyembahan, ini bentuk pengakuan ketika nanti kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun, ketika kita nanti masuk dalam kekekalan, yang kita kerjakan di surga itu hanya bagi Dialah kemuliaan, kuasa, dan hormat, pokoknya semua, sampai selama pekerjaan kita di dalam surga nanti tidak lain dan tidak bukan hanya menyembah, meninggikan dan mempermuliakan namanya. Dulu ketika saya kecil juga saya membayangkan, karena saya mendengar satu pengajaran nanti kalau kita masuk ke surga itu enak, mau minta apa saja dikasih. Karena saya miskin, orang tahu mangan iwak pitik, wah aku sebenarnya pengen swargo, pengen mangan iwak ikung. Pemikiran yang terlalu sederhana. Pengen makan roti witar misalnya. Tapi firman Tuhan jelas menyatakan kerajaan Allah, kerajaan surga, bukan soal makanan dan minuman. Karena ketika kita mati, ketika kita dipanggil Tuhan, tubuh fisik kita kembali menjadi tanah. Sing iso ngrasake asin, pahit, gedir itu adalah hilang. Sing ngrasake, anak saya kemarin kan saya jemput di Semarang, waktu pulang, itu dia pesan begini, wah berarti ada satu makanan yang ditambah boy ini sing terngiang-ngiang dari kangen. Pak, engko nek marani aku, nek mantuk aku gawake sate nggon ril ya. Nah, ya, berarti sate ril itu dia terngiang-ngiang. Bandung berarti kalau sate koyo nggon ril. Makanya dia pesen, engko nek mantuk aku nek stasiun gawake sate nggon ril ya. Ya, tak gawake senenge ra karo. Yang bisa ngrasake sate gondel apa? Ilat kita, mulut kita. Tapi setelah mati, surga tidak ada makanan dan minuman. Kemudian juga yang lain, surga itu bukan soal kawin mengawinkan. Makanya di surga itu tidak ada kenikmatan daging, tidak ada. Jadi kalau orang lain punya keyakinan di sana ada bidadari yang terserah. Tapi kita, orang Kristen, orang percaya, firman Tuhan tidak pernah menyatakan kenikmatan-kenikmatan daging di dalam surga. Yang ada, kita hanya bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bahkan dalam ayat yang lain dalam kitab Wahyu, tua-tua itu melemparkan mahkotanya. Mahkota itu lambang hormat, kemuliaan, kedudukan, jabatan, dilemparkan, diserahkan, diberikan kepada anak domba yang duduk di atas tahta. Itu yang kita kerjakan. Kemudian Yesus itu, perhatikan ayat yang ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya dan amin. Ayat ini agak susah dimengerti. Karena perhatikan baik-baik, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam. Berarti ada orang, ada pribadi yang ikut menyalibkan Yesus, itu melihat kedatangan Yesus. Karena ia yang telah menikam dia. Kalau ini kita terjemahkan, kalau ini kita tafsirkan secara literal, berarti orang-orang yang mati yang ikut menikam Yesus, karena Yesus datang, semua akan dibangkitkan. Tapi orang percaya akan terangkat, yang lain akan dihakimi. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Inilah penyataan tentang Yesus Kristus. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah firman Allah. Aku adalah pribadi yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yesus akan datang. Agama lain mengakui Imam Mahdi yang akan mengadili dunia ini akan datang. Hanya mereka menafsirkan bukan Yesus Kristus, terserah. Tapi kita yakin Yesus Kristus, Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan yang akan datang dengan apa, saudara?
Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu siapa kok? Dia adalah lain dan dia bukan. Dia adalah Allah sendiri. Jadi inilah penyataan-penyataan yang menyatakan bahwa Yesus adalah pribadi. Keilahian dan keabadian itu melekat pada dirinya. Dia Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu sebenarnya apa saudara? Alfa itu huruf pertama dalam bahasa Yunani. Omega itu huruf yang terakhir. Makanya Alfa yang awal dan yang akhir. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi kalau bahasa Yunani itu tidak A, B, C, D sampai Z. Kalau kita kan mengakhiri dengan huruf Z. Tapi kalau bahasa Yunani diawali dengan Alfa, diakhiri dengan Omega. Jadi seperti itu. Makanya akulah Alfa dan Omega. Di ayat yang lain Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Bersyukurlah, bersukacitalah, berbahagialah kita yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kita yang membaca ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi kesimpulan yang mau saya sampaikan kepada saudara, pribadi Yesus yang dinyatakan dalam kitab Wahyu itu yang pertama, dia saksi yang setia. Kemudian yang kedua, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kemudian yang ketiga, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Itu Yesus Kristus. Kemudian karya Yesus Kristus itu apa? Melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Kemudian kita dijadikan warga kerajaannya. Jadi kita ini warga kerajaan Allah. Dan yang ketiga, tentu kita bersyukur dan berbahagia kita menjadi umat pilihannya. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita akan datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita akan pujian, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat. Sucikan dan kuduskan hati ini
pribadi yang telah berkarya dalam hidup kita. Ia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ia Yesus Kristus adalah satu saksi yang setia, taat sampai mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Ia adalah Allah yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Ia berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Mari kita bersyukur Yesus telah menyucikan kita dari segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran hidup kita. Ia menjadikan kita sebagai bagian dari kerajaannya yang kekal di dalam kerajaan surga. Ia yang menjadikan kita menjadi milik kesayangannya, menjadi umat pilihannya. Bersyukurlah dan berbahagialah menjadi milik kesayangan umat yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya aku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau